dia termasuk dosa besar yang setara dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa ridha Allah fi ridal walidain. Keridaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah letakkan pada keridaan kedua orang tua. Dan kebencian Allah Subhanahu wa taala Allah meletakkannya. Allah Subhanahu wa taala meletakkannya juga di atas kebencian kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tentu tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Paling tidak subuh hari ini pada subuh ke-28 Ramadan kita diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sebuah nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Salam dan salawat semoga tercurah pada diri Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan keselamatan senantiasa tercurah pada diri keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada umat beliau termasuk kita di dalamnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ibadah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti penjelasan Ramadan di dalam Al-Quran adalah ibadah doa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah menerima doa orang yang berdoa. Dan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keberkahan bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yastajibu fihi du'a. Salah satu keutamaan Ramadan itu adalah diijabah doa-doa pada bulan Ramadan. Dan selama Ramadan ini doa yang populer dibaca oleh para imam kita adalah di antaranya Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan doa-doa yang lain yang semakna dengannya, yang menunjukkan bahwa kita menggantungkan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amalan-amalan kita khususnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh protokol tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkonfirmasi kepada kita bahwa ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang tidak akan diterima atau ditolak amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis
dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Tabrani, Al-Baihaqi, Imam Ibnu Asim di dalam Sahihul Jami'. Meskipun sebahagian ulama menyebutkan ada sanad hadis ini yang lemah, akan tetapi terdapat sejumlah hadis-hadis yang sahih yang semakna dengan matan hadis ini sehingga hadis ini dipakai. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yuqbalullahu minhum yawmal qiyamati sarfan wala adlan." Ada 3 golongan atau kelompok yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima atau menolak amalan dari mereka, sarfan wala adlan, baik yang sunnah maupun yang wajib. Siapa mereka? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aq, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa konsekuensi dari durhaka kepada kedua orang tua ini begitu berat? Oleh karena ketika kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, terdapat sejumlah ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang menyembah Allah, larangan bertauhid yang kemudian Allah gandengkan dengan penghormatan kita kepada kedua orang tua. Di dalam surah An-Nisa misalnya ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Kemudian dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ketika diambil janjinya Bani Israel untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah dia berbuat baik. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembah atau tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau ketika menanya sahabat, "Inginkah aku tunjukkan kepada kalian kabiru minal kabair?" Ya, di antara dosa-dosa besar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isyraku billah wa uququl walidain." Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga dari keterangan ini kita bisa menyimpulkan bahwa kenapa durhaka kepada orang tua itu konsekuensinya sangat berat, sampai Allah tidak mau menerima amalan seseorang karena dia termasuk dosa besar yang setara dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa ridha Allah fi ridal walidain, keridaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah letakkan pada keridaan kedua orang tua, dan kebencian Allah Subhanahu wa taala Allah meletakkannya, Allah Subhanahu wa taala meletakkannya juga di atas kebencian kepada orang tua. Mungkin kita mengatakan kita ini sudah tua, orang tua kita sudah tidak ada.
Akan tetapi jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua punya anak yang kemudian boleh jadi, apatah lagi hari ini, boleh jadi anak-anak kita sengaja atau tidak sengaja mendurhakai kita. Dan konsekuensi anak kita ini, ketika dia mendurhakai kita, orang tuanya, bukan hanya dia yang akan menanggung akibatnya, tidak akan diterima amalannya. Sebab boleh jadi ketika nanti dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendirian, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Ketika berdiri di hadapan Allah, tidak ada pembela. Orang lain tidak bisa membela orang lain. Tidak diterima tebusan. Tidak diterima syafaat, tidak ada pertolongan. Dia akan ditanya, kenapa engkau mendurhakai orang tuamu? Boleh jadi ada anak yang mengatakan, saya tidak pernah diajari orang tua saya supaya saya tidak durhaka kepada orang tua. Sehingga tarbiyah yang sangat penting diberikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kalian durhaka kepada kedua orang tua kalian. Banyak fenomena yang kita lihat. Sejumlah orang yang bermasalah dengan orang tuanya, hanya persoalan kecil diseret orang tuanya ke meja pengadilan. Banyak fenomena yang kita temukan, anak-anak gadis ketika masa gadisnya begitu taat kepada orang tuanya, tidak ada masalah. Tapi begitu telah menikah, maka ketaatannya kepada orang tuanya hilang sekejap. Atau sebaliknya, ada laki-laki waktu masih remajanya begitu taat kepada orang tuanya, tapi ketika ada istrinya sangat susah lagi ditemukan ketaatannya kepada orang tuanya. Seolah-olah ada sekat antara orang tua dan pasangannya. Atau bahkan mereka bisa saja menghormati kedua orang tuanya. Tapi anak-anak kita sekarang ini kalau tidak ditarbiyah, di masa kecilnya dia menyusahkan orang tuanya. Ketika dia punya anak, dia masih menyusahkan orang tuanya. Dia bawa anaknya ke rumah orang tuanya, disuruhnya orang tuanya menjaga anaknya. Lalu ditanya mau kemana nak, mau cari makan. Anaknya rewel di belakang, diurus orang tuanya, sampai orang tuanya terlambat makan. Ketika dia datang, langsung saja diambil anaknya. Tidak ada juga apa-apa yang dibawakan orang tuanya. Sementara orang tuanya belum makan karena mengurus anaknya. Perlu ditarbiyah anak-anak kita ini, agar supaya jangan sampai dia mendurhakai kita ini sebagai orang tuanya. Yang kedua, yang tidak akan diterima amalannya atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala amalan ibadahnya adalah orang yang mannan al-mannan. Orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Orang yang menyebut-nyebut sedekahnya. Cuma di dalam Al-Quran itu ada dua pemberian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-mannan, yang kedua alaniyah. Ya. Tapi ini berbeda. Kalau al-mannan itu terang-terangan menerangkan amalannya dengan menceritakan. Dingin di Masjid Istiqomah tuh, saya itu yang beli AC baru nah. Ya. Cerita begitu ketemu temannya di jalan. Belum enak sekali tuh salat di Masjid Istiqomah, karpetnya lembut, dingin. Bapaknya itu yang belikan itu karpet. Pokoknya dicerita terus, itu al-mannan. Kenapa amalannya? Memang Allah membatalkan amalan yang selalu disebut-sebut. Apatah lagi misalnya kalau dia bantu orang bersedekah kepada orang lain, kemudian disebut orang yang disedekahinya itu menyakitkan hatinya. Karena selalu disebut-sebut pemberiannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan
sedekahmu dengan selalu menyebut-nyebutnya, apalagi kalau menyakitkan orang yang diberikan. Yang kedua, ada alaniyah. Jadi yang ditolak itu adalah orang yang manna. Ya, mannan bukan nama orang, perbuatan menyebut-nyebut pemberian. Di dalam Al-Quran ada disebut alaniyah, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya, bersedekah, ya, bil-laili wan-nahar, di malam hari maupun di siang hari, sirran wa alaniyah, apakah dia tersembunyi atau terang-terangan, lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka itu mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut dan keraguan kepada mereka. Nah, alaniyah ini itu semua orang tahu kalau dia bersedekah. Ketika masjid ini misalnya akan dibangun, panitia melelang, kita butuhkan semen sejumlah 500 sak. Ada orang yang berdiri menaikkan tangannya, saya 100 sak. Itu yang disebut alaniyah. Atau ada orang sebenarnya tidak ada yang tahu kecuali panitia saja. Dia bawa amplopnya 10 juta. Tapi panitia mengumumkan dalam rangka transparansi, ya, dan pertanggungjawaban atas infak atau sedekah orang lain, maka dia umumkan bahwa Bapak Fulan bin Fulan menyumbang 10 juta, alamatnya sekian-sekian, orang tahu. Tapi pemberi ini, orang yang bersedekah ini tidak pernah menyebut-nyebut, hanya orang tahu saja, dia terang-terangan. Ini baik saja, disebutkan di banyak ayat tentang orang yang bersedekah alaniyah, sirran wa alaniyah. Kalau dia terang-terangan, maksudnya secara terbuka dia menyumbang, baik saja kata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sirran itu lebih baik dari alaniyah, sembunyi-sembunyi itu lebih baik dari alaniyah. Itu yang kedua. Orang yang tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-mukadzibul qadar, orang yang mendustakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang tidak menerima ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini tidak selalu biasa-biasa saja. Ada kalanya kita bahagia, senang, tidak ada masalah. Tapi bisa jadi suatu hari nanti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian kesempitan dan kesusahan. Maka semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah istirja. Istirja itu mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja ini sebenarnya itu adalah bentuk penerimaan seseorang kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya bahwa kaum muslimin hari ini, ya, kita juga tidak tahu dari mana dasarnya kalau beristirja itu atau ada berita-berita musibah langsung saja mengatakan innalillah. Pelit. Orang Islam sekarang itu banyak pelit. Bukan pelit harta, pelit ucapan. Ya. Pertama, innalillah itu tidak akan mungkin mendapatkan pahala sebab tidak begitu petunjuknya dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama kalau misalnya terkejut tiba-tiba dikasih tahu, "Weh, anu di sana si fulan begini-begini." Langsung astaga. Nah, coba dari tahu, nah, di mana dari astaga? Pelit betul. Padahal yang diajarkan itu adalah astagfirullah. Ya, memohon
ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal. Tapi astaga, kira-kira apa maknanya, Pak, Ibu? Terus dari mana amalan itu, ucapan itu dari mana? Terus pahala apa yang bisa didapatkan? Astagfirullah itu jelas dia zikir, salah satu bentuk zikir yang mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Mengampuni kalau orang memohon ampun kepada, tapi astaga itu kira-kira permohonan apa? Ini atau kita memang terbawa-bawa tasyabbuh dengan ucapan-ucapan orang lain, ya, dengan bahasa dialek, bahasa kekinian Gen Z. Ya, anak-anak kita juga perlu diajar. Jangan begitu kalau kita mendengar anak-anak kita astaga, jangan begitu. Tidak ada pahalanya, tidak ada dalam Islam itu. Karena kita ini pelit juga, sudah pelit mengucapkan, pelit juga mengajari anak-anak kita, ditegur anak-anak kita, atau tempat kita ditegur. Atau kalau ada hal-hal yang terjadi terkait dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang susah dihindari, boleh saja itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya adalah penerimaan kita terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjawabkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Inilah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai apa yang dikehendakinya. Dengan penghormatan kita kepada orang tua kita, dengan keikhlasan kita bersedekah, dengan penerimaan kita terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan kita sesuai yang kita doakan atau doa yang umum. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Akan tetapi ketika kita berada pada tiga keadaan ini, durhaka kepada orang tua, selalu menyebut-nyebut pemberian, dan tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik, maka niscaya amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan manfaat bagi kita semua, terutama pada diri kami. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha